Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pukulan Suyi disebut The Hammer of the Star. Ini adalah salah satu dari 9 bentuk Juewu di Jewu Baji Jing yang dibuat oleh mantan sahabat Juewu Huang. Pukulan seperti bintang, pukulan seperti palu. Dan melalui tampilan Suyi, gaya palu yang memegang bintang ini juga menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Paling tidak, jika Anda berubah ke Juewu Huang di tingkat alam pengumpulan bintang, saya khawatir dia tidak akan dapat menampilkan kekuatan seperti itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari rekan Daois Su? Meng Jinghai dan yang lainnya benar-benar linglung. Sebelumnya, mereka dikejutkan oleh metode Suyi, tetapi baru sekarang, setelah menyaksikan kekuatan pukulan ini, apakah mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan kekuatan Suyi? Dengan kata lain, apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah sebagian dari kekuatan Suyi. Jika aku yang menghadapi pukulan ini, aku harus diledakkan. Pada saat yang sama, lelaki tua berjanggut dan Suo Meng juga berubah total, gemetar ketakutan. Yuan Heng sangat tenang, dan kata-katanya penuh dengan kebanggaan. Lan Su tanpa sadar berkata, lalu, seberapa kuat tuanmu? Yuan Heng kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bahkan jika dia menemani Suyi sampai ke Daxia, dan mengalami banyak pertempuran, dia masih tidak tahu seberapa kuat Suyi. Alasannya sangat sederhana. Sejauh ini, Suyi tidak pernah gagal. Siapa yang bisa menilai seberapa kuat dia? Apa pukulan? Pria muda berjubah perak terkejut, matanya yang dingin tidak bisa dipercaya. Pukulan ini, kekuatan yang mendominasi, menyebabkan trauma pada tubuh, anggota badan, dan daging dan darahnya. Rasa sakit. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia sumbernya sendiri untuk menyelesaikan dengan seluruh kekuatannya, hanya pukulan ini yang bisa menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Ini benar-benar mengerikan. Tuhan, bagaimana kabarmu? Tidak masalah. Pria muda berjubah perak dengan keras kepala menyeka noda darah dari sudut bibirnya, mengambil napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan, itu saja. Setiap kata, suaranya masih bergema, auranya tiba-tiba berubah. Ledakan. Kekosongan ditutupi dengan aura kehancuran yang gelap dan menyedihkan. Dan kekuatan tubuhnya terus meningkat, mengguncang dunia. Dalam sekejap mata, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini. Meng Jinghai dan tokoh-tokoh besar lainnya gemetar, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tidak hanya Suyi yang mempertahankan kekuatannya, tetapi bahkan pemuda berjubah perak itu memiliki keberatan sebelumnya. Juga pada saat inilah pemuda berjubah perak keluar dari jalannya dan sepenuhnya mengungkapkan warisan dan kekuatannya. Melihat ini, Suyi mengangkat alisnya sedikit, dan secara tidak sengaja melirik gadis berbaju kuning. Gadis berbaju kuning sangat menyadarinya, sepasang mata ungu sedikit menyipit, wajahnya memucat karena ketakutan, dan tubuhnya yang halus dan anggun gemetar. Membunuh. Pria muda berjubah perak menembak langsung. Di belakangnya, sepasang sayap hitam ilusi melintas, sosoknya menghilang dari udara tipis, dan saat berikutnya muncul 3 kaki di depan Suyi. Cepat seperti teleportasi. Kemudian, saya melihat sepasang sayap hitam terangkat seperti sepasang pisau. Menembak. Ini seperti para dewa di langit yang memegang 2 pedang dan menghancurkan dunia. Menakutkan. Orang-orang segera berubah. Di hadapan kekuatan tebasan ini, sosok Suyi muncul. Menabrak. Dalam tubuhnya yang ramping, esensi sejati yang perkasa melonjak seperti lautan, membuat suara menderu seperti angin dan guntur. Ini adalah manifestasi dari berfungsinya Tao. Lengan kanan Suyi seperti cambuk panjang, melambaikan tinjunya dan menghancurkannya dengan keras. Robek cambuknya. Salah satu dari 9 gaya. Pukulan seperti cambuk, membunuh musuh seperti merobek kanvas, ganas dan kejam. Ledakan sonik mengguncang langit, dan kekosongan bergetar. Tinju yang jelas ditarik seperti cambuk panjang. Ketika mereka menghancurkan sepasang sayap yang terpotong, tiba-tiba ada suara keras dan keras. Pemuda berjubah perak berubah warna sepenuhnya, dan jiwa-jiwa orang mati berkeliaran.
Sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Tinju seperti cambuk itu terus berlanjut, dan itu ditarik pada pemuda berjubah perak. Harta karun pertahanan dan kekuatan perlindungan tubuh di tubuhnya semua meledak dalam suara bang bang bang, dan tubuhnya sepertinya terkena ekor naga, dan dia menembak dengan keras. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tubuh pemuda berjubah perak itu retak seperti porselen, kulitnya terbuka dan dagingnya pecah, rusak, dan darahnya tidak bisa berhenti mengalir. Ketika dia berdiri teguh, penampilannya menjadi tidak dapat dikenali dan menyedihkan. Pukulan kedua, putra suci sekte dewa dipukul dengan keras. Penonton kaget dan tercengang. Bagaimana? Orang tua berjanggut dan Suomeng memiliki tangan dan kaki yang dingin dan ketakutan. Mereka semua melihat bahwa dalam pukulan ini, pemuda berjubah perak telah menggunakan semua kekuatannya, dan kekuatan itu dapat dengan mudah membantai keberadaan mereka di alam roh. Tapi sekarang, itu masih dipatahkan oleh Sui. Kamu siapa? Di kejauhan, pemuda berjubah perak terbatuk keras. Dengan basis kultivasi Stargathering Realm, hanya dalam beberapa pukulan, dia akan menimbulkan kerusakan berat pada dirinya sendiri. Kapan karakter yang menentang surga muncul di wilayah Dakin ini? Blokir pukulan ketigaku dan aku akan memberitahumu. Sui berbicara dengan tenang. Dia akan. Saya melihat pemuda berjubah perak itu menggertakkan giginya dengan tajam, mengeluarkan sepotong tulang binatang hitam, dan memuntahkan seteguk darah di atasnya. Ledakan. Napas yang berdebar-debar juga meresap ke dunia ini. Ini adalah Meng Jinghai dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka dan menyadari ada sesuatu yang salah. Apakah Anda secara pribadi? Orang tua berjanggut, Suomeng, dan singa emas cair semua menarik napas lega, menunjukkan hiruk-pikuk. Aku tahu asal-usul anak ini tidak sederhana, dia pasti memiliki seorang pembunuh. Yuan Hang mengerutkan kening dan bergumam. Kali ini, tanpa menunggu Lansu berbicara, Yuan Hang berkata, jangan khawatir, Nona Lansu, tidak apa-apa. Sebelumnya, Lansu gugup seperti rusa yang ketakutan, yang membuat Yuan Hang terbiasa dan menghibur Lansu sebelumnya. Pada saat ini, Sui, yang berencana untuk meninju, melihat pusaran berwarna darah ini, tetapi menunjukkan tampilan seperti yang diharapkan. King Yuan, mengapa kamu menggangguku? Dalam pusaran berwarna darah, suara agung dengan ketidaksabaran tiba-tiba keluar. Murid itu telah menghadapi musuh besar dan sekarat karena luka serius. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa meminta guru untuk menyelamatkan hidupnya. Pemuda berjubah perak itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Dalam pusaran berwarna darah, suara agung itu penuh amarah, hal yang membuka mata macam apa yang berani mempermalukan keturunan tertutup dari kursi ini. Ledakan. Ditemani oleh suara itu, pusaran berwarna darah berputar dengan keras, dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang menakjubkan, dan kekosongan itu bergetar dan bergetar, bergetar. Mengikuti, hantu raksasa ilusi tersapu keluar dari pusaran berwarna darah. Ini adalah burung besar dan ganas dengan jangkauan ribuan meter, dengan 9 kepala besar seperti rumah, dan sayapnya yang gelap menyebar, menutupi langit dan matahari. Meskipun sosoknya ilusi dan samar, auranya menakutkan, seperti dewa ganas dan kejam yang datang ke dunia. Semua orang di ruangan itu tersentak dan wajah mereka berubah drastis. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Temui pemimpinnya. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut, Suomeng, dan gadis muda dengan rok kuning semuanya membungkuk dan memberi hormat, dan ekspresi mereka semua hormat dan hikmat, mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Adegan ini membuat Meng Jinghai dan yang lainnya merasa merinding, seperti jatuh ke dalam gua es. Apakah ini pemimpin sekte ngengat? Sesuatu yang buruk. Ini harus diubah oleh kemauan seorang tokoh kerajaan. Yuan Hang juga merasakan banyak tekanan, dan tubuhnya kaku, tetapi tidak ada rasa takut di antara alisnya. Selama periode mengikuti perjalanan Sui di Daxia, Yuan Hang belum pernah mengalami angin, ombak, dan bahaya yang begitu besar. Sepertinya adegan ini di depannya, dia juga pernah menyaksikannya sebelumnya, dan itu tidak mengejutkan. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak bisa menundanya. Dewa mana yang menghina murid-muridku sebelumnya, dan sekarang membelaku?
Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh semua orang yang hadir. Burung ganas berkepala 9 itu berbicara dengan dingin, membunuh dan mengganggu situasi. Mata lelaki tua berjanggut panjang dan yang lainnya semua menoleh ke Sui di kejauhan. Tuan, itu orang itu. Pria muda berjubah perak mengangkat tangannya dan menunjuk Sui, wajahnya penuh kebencian dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Seorang remaja laki-laki. Binatang buas berkepala 9 dengan tubuh dengan jangkauan tubuh 1000 kaki membeku untuk sementara waktu, dan sangat terkejut, King Yuan, bagaimana karakter sekecil semut seperti itu bisa menyakitimu? Pemuda berjubah perak segera menunjukkan ekspresi malu dan menjelaskan dengan suara rendah, Tuan, kekuatan bertarung orang ini melawan langit, bahkan jika dia ada di fase roh, kemungkinan besar dia bukan lawannya. Betulkah? Burung berkepala 9 yang tidak menyenangkan berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita coba juga, betapa kuatnya benda kecil ini. Pada saat ini, Sui, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan santai. Binatang, apakah kamu yakin ingin mencobanya? Tiba-tiba ada keheningan di arena. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar pernyataan Sui yang menyebut binatang buas berkepala 9, yang dicurigai sebagai pemimpin sekte-sekte belalang, sebagai binatang jahat. Beraninya dia. Orang tua dengan janggut dan Suomeng semua merasa tercengang. Saya telah melihat yang berani, tidak pernah melihat yang begitu berani. Sialan Anda. Pemuda berjubah perak itu sangat marah sehingga dia akan memarahi Sui, ketika burung ganas berkepala 9 itu menjulurkan cakar raksasa dan memegangi kepalanya. Diam. Teguran itu seperti guntur yang tumpul, dan pemuda berjubah perak itu gemetar. Dia tercengang, Tuan, apa yang terjadi padanya? Semua orang yang hadir juga terkejut. Semua mata tertuju pada burung tak menyenangkan berkepala 9 itu. Saya melihat binatang buas berkepala 9 ini dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, sepertinya sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi. 9 kepala memandang Sui bersama-sama, dan setiap wajah penuh kejutan. Kau pria bernama Su itu. Burung tak menyenangkan berkepala 9 itu bertanya dengan ragu-ragu. Nadanya tegang. Apakah binatang berkepala 9 itu mengenali identitas Sui? Sui meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, di dunia ini, selain aku, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mengajarimu, Zhou Su Refinement of Saman. Binatang buas berkepala 9 itu gemetar, tiba-tiba berseru, ini benar-benar kamu. Bicaralah dengan sopan, setidaknya saya memiliki rahmat berkhotbah dan mengajar kepada Anda. Sui berkata dengan santai, terlebih lagi, jika saya tidak salah, kultivasi metode luar biasa yang saya ajarkan yang memungkinkan Anda untuk memulihkan vitalitas tertentu, dan Anda memiliki kemampuan untuk menggunakan simpul ruang untuk mengungkapkan kekuatan kemauan. Yang membuat orang tercengang adalah ke-9 burung garang ini sepertinya sudah lama terbiasa. Tampaknya penuh dengan kecemburuan terhadap Sui. Ternyata sesama Taois Su. Ada keheningan sesaat, dan burung berkepala 9 yang tidak menyenangkan itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Belum lama ini, saya mengirim murid-murid saya ke kota Daxia Jiuding untuk menemukan teman-teman Tao, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Sekarang saya tahu bahwa teman-teman Tao awalnya adalah tidak lagi di Daxia. Suara itu penuh dengan emosi, kegembiraan dan sedikit ketakutan. Melihat ini, siapa yang tidak tahu, ini dicurigai sebagai burung pemimpin sekte yang menakutkan dan tidak menyenangkan, tidak hanya mengenal Sui, tetapi juga sangat cemburu pada Sui. Kalau tidak, di hadapan fitnah Sui tentang binatang jahat, bagaimana dia bisa menutup mata? Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi aneh dan membosankan. Ini tidak terduga. Semua orang berpikir bahwa pemuda berjubah perak menggunakan kartu asnya, dan dia ditakdirkan untuk mengadakan bencana yang tak terduga. Bahkan, orang-orang sudah khawatir dengan situasi Sui. Tetapi siapa yang mengira bahwa dengan munculnya 9 burung yang tidak menyenangkan, situasinya akan terbalik? Tuan, ada apa? Pemuda berjubah perak itu bertanya dengan bodoh. Pria muda berjubah perak melebarkan matanya, dermawan guru. Orang tua sendiri.
Orang tua berjanggut, Suomeng dan yang lainnya semua tercengang. Tinggal, apa ini? Banjir membasuh kuil Raja Naga. Di kejauhan, Meng Jinghai dan yang lainnya juga tersentak. Keberadaan menakutkan semacam itu menganggap Sui sebagai dermawan. Ini tidak bisa dipercaya. Dulu, Yuan Heng akhirnya ingat bahwa ketika Sui melewati pusaran air berdarah di situs Taoist Cai di Fuxianling, dia berbicara dengan burung-burung berkepala 9 yang tidak menyenangkan ini. Ngomong-ngomong, mengapa kamu ada di sini, dan bagaimana kamu menyinggung sesama Taoist Su? Pada saat ini, burung tak menyenangkan berkepala 9 berbicara dengan suara yang dalam. Pemuda berjubah perak itu khawatir dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, kali ini saya di sini didakin karena saya mendengar bahwa konferensi Yuntai diadakan di sini. Itu akan benar-benar hilang." Benar saja, saya melihat tubuh besar burung berkepala 9 bergetar, dan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Saya tidak bisa menyembunyikannya dari sesama Taois. Dengan kekuatan saya saat ini, tekad yang telah saya wujudkan tidak dapat bertahan lama. Namun, jika murid saya ada di sini di masa depan, rekan Taois dapat menemukan saya kapan saja. Segera setelah saya mengatakan ini, tubuhnya yang besar menjadi redup dan kabur, dan tampaknya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat ini, Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu pergi, tunggu masalah ini, aku akan berbicara denganmu lagi." Burung ganas berkepala 9 itu mengangguk, dan sosok itu benar-benar runtuh. Bahkan pusaran berwarna darah yang tertahan di kehampaan juga menghilang dengan tenang. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Keberadaan yang menakutkan itu, seperti ini, hilang. Namun, ini juga membuat Meng Jinghai dan yang lainnya benar-benar lega. Tidak diragukan lagi, situasi paling berbahaya ini telah diselesaikan dengan obrolan dan tawa Sui. Sekarang, apakah kamu akan menerima pukulan ketiga? Sui menatap pemuda berjubah perak itu dengan setengah tersenyum. Pemuda berjubah perak itu gemetar di sekujur tubuh, dan dengan cepat berkata, "Senior Su, saya dulu adalah seorang junior tanpa mata, dan saya menyinggung Anda. Saya harap Anda akan memaafkan saya sekali di hadapan tuan saya." Berbicara, putra suci Sekte Dewa membungkuk dalam-dalam. Dalam adegan ini, semua orang yang hadir emosional dan kompleks. Siapa yang mengira pertempuran ini akan berakhir seperti ini? Siapa dia bagimu? Sui tiba-tiba menatap gadis berbaju kuning tidak jauh dari sana. Pemuda berjubah perak dengan hormat berkata, "Dia adalah Huaner, dan dia baru saja menyerah kepada generasi muda belum lama ini." Gadis dengan rok kuning juga buru-buru berkata, "Gadis kecil itu mengunjungi Tuan Su. Dia tampak malu-malu dan gelisah, aku merasa kasihan padanya." Pada saat yang sama, hidung Sui berkedut dan dia mencium aroma samar. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan ringan, "Pesona dan kekuatan gaib pengikis tulang Anda belum mencapai titik intangible, tidak berwujud, ritme alami, dan Anda dapat membingungkan orang lain, tetapi Anda tidak dapat membingungkan mereka. Aku Su seseorang." Ketika dia berbicara, pupil lavendernya bersinar dengan kilau yang menggoda dan menawan. Tidak jauh dari sana, pemuda berjubah perak dan yang lainnya, ketika mereka melihat mata gadis berbaju kuning itu, menunjukkan sedikit obsesi, dan tampak kesurupan. Sui, yang ditatap oleh gadis berbaju kuning dengan mata ungu, mendengus dingin, "Kamu berani menangkap jiwamu dan mencari kematian." Kata-katanya seperti pedang, dan semangat membunuhnya luar biasa. Ledakan. Gadis berbaju kuning itu tersambar petir seperti disambar petir. Pria muda berjubah perak dan yang lainnya juga tiba-tiba terbangun, dengan ekspresi obsesif di alisnya. Menghilang, satu persatu dalam keterkejutan dan kemarahan. Mereka juga menyadari ada yang tidak beres, dan semua menatap gadis berbaju kuning itu. "Huaner, apa yang terjadi?" Pemuda berjubah perak itu sangat marah. Tanpa menunggu gadis berbaju kuning itu menjawab, Sui berkata dengan santai, "Pikiranmu telah terpengaruh oleh pesona gadis iblis ini dan teknik makan tulang, sungguh konyol bahwa kamu sendiri belum bereaksi sampai sekarang." Pada saat ini, gadis berbaju kuning memiliki sepasang mata ungu, dan tiba-tiba dia tersenyum manis, dan berkata, "Luar biasa,
rekan Taois Su memang layak menjadi legenda generasi muda yang pernah mendominasi kota Daxia Jiuding. Ketika kita bertemu lagi lain kali, selirku pasti akan berbicara dengan Dao You lagi untuk menanyakan tentang pencapaian Tao. Gadis berbaju kuning sepertinya sudah melihat identitas Sui. Ketika dia berbicara, sosoknya muncul dari udara tipis, seperti kilatan petir, tersapu ke kejauhan. Sementara itu, ledakan. Orang tua berjanggut dan Suomeng bergegas keluar dan membunuh Sui. Gadis berbaju kuning tiba-tiba pergi, dan dua iblis fase roh tiba-tiba menyerang Sui. Adegan menunggu membuat pemuda berjubah perak lengah dan berteriak dengan marah, "Kamu!" Dentang. Nyanyian pedang bergema seperti gelombang, dan Sui mengorbankan pedang Xuanwu. Perang pecah. Hanya dalam beberapa napas, pria tua berjanggut dan Suomeng ditekan, dan mereka diikat dan dipenjarakan oleh Sui dengan tali roh. Namun, setelah diblokir seperti ini, gadis berbaju kuning itu sudah kabur tanpa jejak. Penyihir ini licik. Sui mengangkat alisnya sedikit. Su senior, mereka. Pemuda berjubah perak itu tergagap. Jika kamu terkena pesona erosi tulang yang harum, seperti boneka, kamu ditakdirkan untuk berada di bawah belas kasihan gadis iblis. Namun, setelah disihir, mereka hanya dapat menampilkan setengah dari kekuatan mereka paling banyak. Sui melirik pemuda berjubah perak, jika kamu tidak terluka parah, gadis iblis itu pasti akan diam-diam memanipulasi pikiranmu dan memintamu untuk menghentikanku. Pria muda berjubah perak itu menghirup udara dingin, Huaner Dia. Mungkin dampaknya terlalu besar, dan putra suci sekte cacing ini tidak bisa berkata-kata. Tuanku, gadis iblis itulah yang membuatku menunggu. Pria tua berjanggut yang diikat itu marah. Suomeng di sisinya menunjukkan ekspresi malu dan berkata dengan cemas, "Terima kasih Tuan Su karena tidak membunuh." Tidak diragukan lagi, dua iblis fase roh ini telah sepenuhnya terbangun. Sui mengangkat tangannya untuk menyingkirkan belenggu dan berkata, "Sudah cukup sial untuk ditipu, bagaimana aku bisa tega membunuhmu?" Pemuda berjubah perak menggertakkan giginya dan berkata, "Ketika Huaner menyarankan agar saya datang untuk menghadiri konferensi gimbal ini, saya merasa sedikit aneh, tetapi saya setuju tanpa banyak berpikir, tetapi sekarang tampaknya, pada saat itu, saya sangat mungkin untuk mendapatkan caranya. Dia tampak muram, sangat jelek. Tidak heran orang lain, jika Anda tidak bernafsu, bagaimana Anda bisa terganggu?" Sui tidak bisa menahan tawa. Pemuda berjubah perak itu segera malu dan malu. Mata Sui sudah tertuju pada binatang singa emas cair yang menarik kereta, dan berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin merobek otot dan kulitku, menggali hati dan hatiku, memakan dagingku, dan membunuhku? Jiwaku." Seperti disambar petir, tubuhnya yang besar langsung lumpuh dalam kehampaan, menggigil, dan memohon dengan cemas, "Pak, yang kecil salah. Yang kecil salah, yang kecil mau menebusnya. Juga minta orang dewasa untuk memberi si kecil kesempatan." Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.